di saat ngerjain semua itu, yang paling penting adalah lo enjoy, fun. Itu yang gue rasain. Lo di saat lo nggak enjoy lagi, lo ngerjain sesuatu, buat apa? Core value yang lo pegang dari dulu sampai sekarang tuh apa sih sebetulnya untuk membuat extraordinary experience buat orang-orang gitu datang? Ya, sebenarnya simple. Core-nya adalah ini tempat buat semua orang having fun. Sesimpel itu aja. Stay relevan. Wow. Ikutin market seperti apa, dan itu nggak boleh pernah capek, nggak pernah boleh bosen. Karena di saat lo ngelakuin kayak gini ya lo harus 100%. Lo bosen kayak gini-gini ya, bosen pasti ada. Cuman jangan lama-lama. Terakhir kita ketemu, pembahasannya adalah lifestyle industry. Betul. Dan kayaknya agak salah kalau kita nggak ngebahas tentang arts and design. Yes. Karena sebetulnya passion lo di situ. Gitu. Yes. But let's talk about the obvious dulu. Kita bukan di Magna, kita sekarang di rumah lo. Kita Gantian ya. Gantian. Home away. Home away, benar. Home away. Sekarang gue ke home lo. Pertanyaan gue simpel banget. Now that you walk in this building gitu, Yes. you go through this alley, and then you see these speakers, you see the bar and everything. Rasanya masih sama nggak kayak pertama kali lo masuk ke sini? Oke. Gue bisa bilang rasanya beda. Oh, interesting. Rasanya beda kenapa? Waktu satu dari kalau misalnya gue lagi datang ke sini ya, satu kalau gue sendiri di sini ngeliat sini udah banyak yang lumayan berubah. Dari speakernya dulu kayak gimana sekarang udah berubah. Satu itu, terus dua orang-orang yang datang juga berubah. Ketiga, nggak cuma dari situ doang, kayak excitementnya tuh pun berubah. Dulu waktu bisa dibilang kayak 2 tahun pertama, pas datang itu semua masih yang bisa dibilang pertama kali. Tapi kalau sekarang justru kayak mikirnya bukan yang kedua kali, tapi bikin apa lagi ya? Gitu. Bikin apa lagi ya? Yang lebih seru. Itu yang menurut gue ngasih something yang beda banget ke gue. Pas pertama kali datang ke sini, tadi lu bilang pertama sampai kayak ke sekarang. Sentimentalnya masih sama? Sentimentalnya masih sama. Tapi justru gue bersyukur kenapa beda, berarti excitementnya tuh masih ada terus. Gitu. Bener. Sedangkan kalau misalnya, gue sempat mikir juga dulu sebelumnya, kayak kalau lo masih datang ke tempat yang sama, rasanya masih sama dari awal, ada positif dan negatifnya. Gitu. Tapi jangan sampai lo ngerasa bosen, benar nggak? Bener. Sedangkan kalau gue kesini, dari yang dulu rasanya gimana, sekarang kayak gimana, excitement tetap ada, tapi dengan feeling yang berbeda. Ya, dan gue rasa tempat ini menjadi contekan banyak tempat lain di luar sana sekarang. The last time we spoke, barang nggak begitu banyak, menurut gue. Yes. Itu kita baru bahas itu sekitar berapa bulan yang lalu. Bener. Yes. Itu nggak lama loh. Yes. Dan betul. sekarang bermunculan orang-orang ke tempat yang gini. Dan latarnya seperti zodiak gitu. Yeah. But before we talk about that, let's talk about the beginning gitu. Yeah. Let's talk about how you develop your career step by step. How do you do that? Gue bisa bilang start dari semua itu adalah graphic designer. Gue kuliah ambil graphic design, ambil DKV. Terus gue start itu di sekitar, gue sambil kuliah waktu itu, sekitar di tahun 2011. Di semester 2, semester 3, jadi gue sambil kuliah dan sambil kerja. Kerja pertama gue itu dulu di full time ya, itu di Poato Head Group. Dan di situ bisa bilang, waktu itu zaman itu semua orang yang sekolah desain mereka akan mikir untuk masuk ada 2, graphic house atau enggak agency. Benar. Advertising. Maksudnya masih advertising banget gitu kan. Sebelum ada digital, sebelum ada 360. Benar. Dan terus waktu itu tiba-tiba gue ditawarin di Poato Head, dan teman-teman gue sendiri waktu masih kuliah kayak nanya, kenapa lo mau kerja di restoran? Iya benar juga. Benar kan? Iya. Terus tapi kenapa di situ? Kenapa gue ngelihat kayak pas gue ngobrol sama owner Poato Head, mereka punya vision yang berbeda. Mereka pengen Poato Head itu untuk menjadi sebuah lifestyle brand dibanding sebuah restoran F&B doang gitu. Nah, gue start di graphic design dan gue di Poato Head itu selama 7 tahun. Satu hal yang gue pelajarin justru selain dari pasti banyak experience lah, mulai dari branding, marketing, event dan lain-lain. Tapi yang gue pelajarin juga adalah dan juga F&B gitu. Akhirnya gue dapet ilmu F&B-nya di situ. Yang gue dapetin adalah gimana sebuah company itu build yang lagi develop banget ya.
itu lagi di-build dari bawah sampai ke atas. Dari satu titik ke titik yang lain. Emang posisi Potato Head pada saat itu di bawah? Itu waktu itu bisa bilang bukan di bawah tapi baru mulai. Outletnya baru ada di Jakarta sama di Bali. Di Bali itu baru mulai belum nyampe setahun. Hong Kong belum ada. Hong Kong belum ada, Singapura belum ada. Gitu. Hotel belum ada. Benar. Dan di saat di situ gue di dalam situ gue lihat kayak oke, ini lagi develop nih. Develop dan itu kan prosesnya kan panjang banget, nggak segampang cuma lo kayak lagi telapak tangan terus jadi gitu. Nah, di situ gue pelajarin proses justru. Di situ kayak gimana dan pelajarin proses itu nggak gampang, nggak cepet. Itu gue pelajarin bisa bilang ya selama gue di sana gue 7 tahun. Dari graphic designer, akhirnya di art director, sampai akhirnya gue jadi creative director untuk Potato Jakarta juga di situ selama 7 tahun. Itu yang gue pelajarin banget adalah gimana sebuah company itu sedang nge-develop. Proses mana aja yang dilewatin. Dan gue pelajarin juga bukan cuma dari segi branding atau graphic design gitu ya. Tapi banyak sampai ke operation. Sampai gimana lu ngeran sebuah company kayak gitu. Jadi dan di situ akhirnya di tahun 2018 gue ngerasa oke, ini udah pas, udah cukup. Nah, udah cukup. Dan terus sebelumnya juga gue sambil di Potato Head gue juga punya project yang namanya Pleasure sama teman-teman gue. Kita bikin kayak party itu berparty pindah satu tempat ke tempat yang lain. Dan di situ akhirnya kita sempat ngobrol kayak kita sesuatu bikin acara, bikin event itu selalu pindah-pindah tempat gitu. Sedangkan kan yang lain enak gitu kayak misalnya lu tinggal datang, wah seru gitu ya. Cuman gue yang ngurusin kan dari malamnya udah begadang dulu nggak masang lampu disco lamp atau masang kayak speaker dan lain-lainnya. Nah, terus kita pernah mikir kayak kenapa kita nggak punya tempat sendiri. Akhirnya 2018 gue cabut dari Potato Head. Akhirnya gue sama teman-teman gue ditawarin tempat di sini. Di tempat di sini gue ingat itu sekitar di bulan-bulan Agustus September. Akhirnya kita mikir wah ini mungkin jawabannya gitu. Waktu itu juga gue posisinya kayak oke, gue buat kayak gini ya buat for fun lah. Lu expect apa gitu ngerti kan? Gue buat for fun ya udah oke, sambil gue lagi free, lagi bebas mau ngapain aja, kita bikin ini. Dan di Desember kita buka setelah 3 bulan. Akhirnya gue full ngurusin semuanya di sini dan ya sampailah hari ini 5 tahun. Gila. Berikutnya 5 tahun. Gitu, 5 tahun. Pas di Desember ini 5 tahun. Wow. Gitu. The reason why I'm really excited to talk to you and also to partner with Let's CML karena it goes beyond the ordinary. Itu that's what we're talking about today gitu. Cerita yang lo sampaikan tadi adalah you literally went beyond the ordinary gitu. Even kalau kita ngebahas tentang how Potato Head was gitu, mindset mereka adalah kita bukan restoran kita mau jadi sebuah lifestyle group. Kita bukan kalau ngomongin pleasure, kita bukan sebuah pop-up disco, I guess party pop-ups gitu. We go beyond that. Gitu. We make clothes, drinks, foods, and everything. Right. Gitu. Mentalitas apa sih yang lo punya dari awal berarti? Oke. Ini yang menarik adalah satu gini. Di saat ngerjain semua itu, yang paling penting adalah lo enjoy, fun. Itu yang gue rasain. Paham. Ya. Jadi kadang gue ngerasa juga, gue ngobrol sama banyak orang ya kayak prosesnya kayak gimana dan lain-lain. Dan orang banyak juga kayak oke, mungkin mungkin mereka terlalu serius sampai mereka kehilangan part fun-nya. Benar. Itu banyak banget menurut gue. Jadi kayak lo di saat lo nggak enjoy lagi lo ngerjain sesuatu, buat apa? Benar gak? Nah. Lo cuman buang-buang waktu lo. Kalau untuk gue ngerasa kayak gitu ya. Tapi ada nggak fase lo yang kayak gue mau banget lagi, gue gas terus gitu, gue lupa funnya gitu? Yang namanya sebuah bisnis pasti ada. Apalagi ini bisnis gitu ya. Kita bukan cuman di nih Mike kasih duit, terserah lo deh mau ngapain ya kan. Tapi balik lagi tadi harus make it balance. Dan ini untungnya tempat buat orang having fun. Paham. Jadi kalau siang lagi stres, malamnya udah senang lagi. Iya benar. Ya gitu. Jadi cuman susah nyari. Cuman menurut gue paling penting adalah di saat lu ngerjain sesuatu itu adalah lu harus enjoy dan lu harus ngerasa itu fun. Karena bisa dibilang kenapa waktu gue pertama kali bikin pleasure sama teman-teman gue gitu ya, ataupun pas bikin zodiak, konsepnya kalau ditanya konsepnya pas bikin pertama apa? Ya buat fun aja. Buat fun aja, bener-bener buat fun aja. Jadi kayak sampai sekarang makanya kadang-kadang gue juga kalau sama yang lain gitu juga suka bingung juga gitu. Itu buat fun doang. Tapi akhirnya untungnya bisa survive sampai sekarang gitu. Dan kita sangat-sangat enjoy ngerjain ini. Dulu pas di awal-awal maksudnya, I've been following you guys
for a while now gitu. Dan awal buka gue inget banget, gue nggak expect namanya zodiak karena dari awal gue ngira, oh ini akan menjadi pleasure bar gitu. Yeah. Kenapa nggak lo namain pleasure? Karena kenapa? Karena satu, pleasure itu udah ada dan itu sudah menjadi sebuah brand. Betul. Orang bisa sebut itu sebagai kolektif DJ. Dan terus kita juga ada sebuah brand apparel juga di fashion. Dan satu, waktu kita bikin zodiak ini, konsep kita adalah sebenarnya mau bikin sebuah platform. Jadi konsepnya bukan bikin, kita bikin klub atau kita bikin bar atau kita bikin toko gitu, enggak. Kita bikin sebuah platform. Kenapa? Waktu itu kita ngerasa di Jakarta ini banyak banget market muda ataupun teman-teman lainnya, kolektif DJ, brand streetwear dan lain-lainnya yang muncul, yang makin banyak dan oke banget, tapi mereka nggak punya platform di situ. Platform apa? Platform buat main, platform buat kayak mereka misalnya launching dan lain-lainnya. Itu yang kita ngerasa makanya gue nggak mau, dan gue dan partner gue, kita nggak mau zodiak ini terasosiasikan dengan pleasure. Paham. Malah ini harus jadi platform, ini new brand yang istilahnya buat semua orang ya kita saling support gitu di sini. Itu that's why kenapa kita namain itu zodiak. Gitu. Tapi if we talk about lo membuat sebuah platform gitu, kayaknya agak mustahil untuk seseorang yang mendengarkan ini sekarang gitu, untuk merasa bahwa gue mau punya lifestyle group gue sendiri nanti gitu. Step by step, it's baby steps kan? Harus. One step at a time gitu. Proses itu gimana, Mat? Maksudnya dari cerita lo, it was very beautifully made. Tapi gue yakin pasti ada boom gitu. Pasti. Makanya paling penting adalah pertama adalah kita bikinnya konsepnya dulu. Konsepnya kayak gimana sama visionnya. Yang jauh tuh berarti. Kira-kira kita bikin kayak gini sekarang. Dalam setahun ke depan mau kayak gimana, 2 tahun, 3 tahun kayak gimana, sama kira-kira goal lu kayak gimana sih? Ya mimpi-mimpi dulu aja lah gitu. Itu tapi menurut gue itu penting. Karena di situ lu tahu kira-kira, karena gini, kita kayak lu bilang tadi, kita ngejalanin kayak gini nih nggak ada yang satu yang kayak smooth lurus ke jalan tol aja geradakan ya kan. Nah, cuman at least kalau misalnya dari depan kita udah kira-kira udah kebayang, at least lu udah ngebayangin dalam 1 tahun, 2 tahun mau kayak gini, mau kayak gitu. Ataupun 5 tahun, ataupun lu ujung-ujungnya pengen kayak gimana. Di saat lu dapetin kayak, pasti challenge itu pasti ada lah. Gak mungkin gak ada. Tapi lu akan tahu kira-kira inti untuk ngegawangin, untuk kejagain. Ini apakah udah keluar dari konsep atau dari visi dari brand ini, atau sebenarnya ya ini masih inline. Tapi memang satu lagi balik, vision ataupun konsep apapun tetap harus adjust. Karena tren selalu berubah gitu kan. Benar. Dan menurut gue yang paling penting adalah tetap relevan. Gitu. Definitely harus relevan. And I think dari yang kita lihat dari hidup lo gitu dan membuat ini semua, circle itu penting banget ya sih. Gue ngelihat the people that support you from day one memiliki visi misi yang sama dengan apa yang lo punya gitu. Gimana caranya lo nge-spread atau nge-influence teman-teman lo gitu untuk punya visi yang sama dengan lo terhadap tempat ini, terhadap tempat lo di sana, di atas gitu. How do you do it? Itu menurut gue lebih penting adalah gimana dari segi komunikasinya. Karena benar banget yang namanya circle, yang namanya teman terdekat gitu, ataupun lebih luas lagi sampai ke community kita sebutnya ya. Itu adalah support system nomor 1. Dan itu gue rasain banget pas kemarin pas kita kena COVID-19. Itu yang beneran yang lu namanya support system atau bukan support system, itu buktinya gitu. Kayak semua orang ngerasain hal yang sama, kita sama-sama mungkin di fase kita hidup ini di bagian yang paling bawah gitu, karena lu nggak semua serba kayak nggak ada ketidakpastian gitu kan. Tapi ya di saat itu lu akan ngerasain kayak bahwa gimana si circle lu ataupun teman-teman lu ini yang menjadi support system yang lo lakuin. Nah, yang menurut gue yang paling penting adalah balik lagi kita harus komunikasi itu harus 2 arah. Balik lagi kayak misalnya mereka support kita, apa yang kita bisa support buat mereka. Iya, benar. Itu balik lagi yang kenapa waktu itu kita mau bikinnya konsep itu platform juga, Karena kalau sebagai platform kita tahu, ini sebuah platform, lu bisa main di sini, lu bisa mau launch brand lu atau lu bikin activation kayak gimana, kita bakal support kalian kayak gitu. Dan itu yang gue rasain sebaliknya. Di waktu di zaman COVID, zodiak yang bisa dibilang kita nggak ada income sama sekali selama hampir 2 tahun, ya mereka support juga gitu loh. Gitu. How did Zodiac Baris to come about?
Karena it's beyond the ordinary gitu. This was the ordinary, that was beyond the ordinary. I feel like. How did that come about? Itu juga yang dari pertama gue nggak pernah kebayang. Zodiac ada 2, cuman 5 menit lagi dari sini. Benar. itu obrolan kita itu off air, gue ingat banget lo bilang gue mau bikin kayak gini. Terus gue kayak, oh ya, di mana? Di tempat yang sama. Yang cuma 5 menit dari sini. Ya, jadi ini gue ceritain. Kenapa bisa ada Zodiac si Baresto itu. Jadi bisa dibilang waktu Zodiac ini di Senopati ini dari sebelum dan setelah COVID itu banyak banget perubahannya. Balik ke obrolan kita yang pertama tadi sampai ke excitementnya juga. Lu dulu ketemu orang yang udah lu kenal sampai sekarang lu ketemu orang yang belum kenal akhirnya sampai kenal gitu. Dan gue dan partner gue ngerasa kayak kita memang Zodiac ini visionnya adalah menjadi sebuah lifestyle brand. Gak cuman orang image-nya sebagai klub doang. Makanya kenapa lo bisa ngelihat Zodiac itu ada ada apparel-nya juga gitu misalnya. Sampai sekarang ada tokonya juga gitu. Karena kita memang mau merubah pandangan orang bahwa Zodiac ini cuma sebuah klub. Gitu. Akhirnya muncullah ide dan ditawarin tempat juga sama partner gue kayak gimana kalau kita bikin satu konsep lagi Zodiac. Yang gimana yang kita ngerasa karena partner-partner gue kan juga umurnya udah ada yang lebih di atas kita gitu kan. Jadi butuh yang lebih santai. Dan satu lagi dari market Jakarta itu adalah market sini sekarang itu market sini tuh suka banget untuk bisa dibilang hopping. Satu hari, satu malam tuh dia bisa ke 1, 2, 3, 4 tempat gitu. Ataupun mereka ke sini udah malam, sebelum itu mereka pre-drinks dulu. Dan kita ngerasa market pre-drinks, market makan dan lain-lain ini gede banget gitu. Nah, akhirnya di situ juga kita mencoba bikin something yang beda bahwa Zodiac itu lu nggak cuma malam doang. Tapi lu dari siang juga bisa. Akhirnya tempatnya lebih gede dan justru cara mikirnya di saat waktu bikin ya, kita nge-develop juga beda banget ya. Di sini 3 bulan beres, di sana enggak. What took the most time? Karena banyak banget layer-layernya juga divisinya. Ada food, ada drinks, ada retail, ada store. Dan ya kayak music programnya juga beda gitu kan. Makanya di situ itu bisa dibilang satu challenge ataupun satu excitement baru dari brand ini yang gue nggak pernah ngebayangin sebelumnya. Dan muncul akhirnya kita decide, oke, waktu itu sekitar di tahun lalu tepatnya kita decide, oke, yuk kita bikin sesuatu lagi. Jadilah dengan konsep si Baresto itu. Wow. Dan pas orang ke sana juga banyak yang kaget juga pada expect, oh ini buat party-party lagi nih gitu. Ternyata enggak. Karena kita mau balance, jadi istilahnya lo ke Zodiac before Zodiac. Gila. I like to call it family friendly Zodiac. Yes, very family friendly ya. Iya kan, very family friendly. Dan how did what you have sekarang gitu, tempat itu, retailnya, gimana cara bikin art dan desainnya masih kental? Oke. Karena I know that's where your passion is. Yes. Satu yang paling penting adalah kita balik lagi kita ngomongin art sama desainnya ya. Desain lah. Desain itu kan sekarang kayak seperti fashion, nggak ada bedanya. Tren. Dan trennya lebih cepat gantinya. Fashion ada spring, summer, fall, winter. Bisa dibilang ya desain sama juga gitu. Wow. Dan satu, lo harus tetap, balik lagi, lo harus tetap relevan di situ. Dan jangan lupa sama apa sih si brand lo ini sebenarnya apa. DNA-nya tuh brand itu kayak gimana. Nah di situ yang makanya dan tentunya gue kerja sama tim gue, teamwork itu penting. Kita selalu bikin, kita bikin something yang beda yuk, bikin something yang lebih seru dan seru lagi. Tapi tetap harus ingat bahwa Zodiac tuh ini. Zodiac tuh bukan itu. Kadang-kadang trennya berubah. Kadang-kadang kita ngerasa dan itu juga harus kita decide. Apakah kita mau 100% go with that direction, tren lagi ke sana, atau kita mau 50-50, atau kita nggak mau sama sekali. Gitu. Jadi itu penting banget dan itu prosesnya selalu kayak gitu dalam segi desain ya. Apalagi kita ngomongin yang di divisi retailnya gitu. Kita bikin collection yang beda-beda, kita bikin collection juga sama kolaboratornya beda-beda, kadang-kadang kolaborasi gitu ya. Nah, tapi itu part lagi baik lagi itu serunya. Kadang-kadang karena waktu sebelum Baresto buka, ini salah satu juga yang kenapa kita buka sana. Banyak orang yang beli baju Zodiac tapi belum pernah ke Zodiac. Itu banyak banget dan itu ngomong ke gue sendiri gitu. Gue beli baju lo, cuman gue belum pernah ke sana. Gue nggak suka ke klub soalnya. Kayak gitu. Ataupun kayak
Gue belum sempet ke sana, ataupun dari temen yang dari luar negeri juga kayak gue belum sempet ke zodiak, tapi ya udah gue pengen punya dulu. Cuman yang tadi baik lagi banyak orang yang gue beli bajunya karena gue suka, tapi gue belum ke tempatnya karena gue nggak keluar malam misalnya. Itu kepikiran juga kenapa kita nggak bikin tempat yang buat siang, jadi dia bisa ke sana juga kan? Gila. Let's talk about the art direction gitu. This harsh pink, terus leopard, sekarang these polka dots gitu. Yes. Talk to me about that step of building that art direction. Waktu kita ngedevelop, gue sama partner gue, kita ngedevelop desain si zodiak ini, gue tuh kan kepikiran, aduh bikin kayak gimana ya kan? Dan lo bisa ngeliat di leopard dan lain-lain ini, sebenarnya kita terinspirasi adalah salah satu foto. Foto dari Pet Shop Boys. Jadi ada satu foto Pet Shop Boys. Ya. Itu foto mereka rame-rame banget. Album mereka berarti kan? Gue lupa itu album atau enggak. Ada satu foto yang di situ foto hitam putih. Dan di situ banyak yang pakai elemen leopard dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita benar-benar terinspirasi oleh foto itu. Makanya waktu di situ akhirnya kita add elemen leopard, add elemen pink, karena menurut kita ini bakal jadi something yang seru dan punchy juga. Sesimpel itu. Makanya kenapa orang kalau misalnya penasaran kenapa zodiak itu leopard, kenapa zodiak itu sebenarnya ceritanya dari foto itu. Wow. Pemikiran yang simple kayak gitu yang menurut gua kayak membuat orang-orang gila, kok gua nggak kepikiran itu duluan ya gitu loh. It's that thinking, posisi itu in your mind that you can do that. One of it adalah your collaboration with Chito gitu. Yep. It's crazy how apa ya, kita melihatnya bahwa gila, you can break that. I guess lo bisa mengarah ke sana dan ngajak dia kayak untuk berada di sini dan kerja sama lo gitu. How did that work out dan how was the impact ke lo personally dan professionally? Oke, ini lumayan lucu ceritanya justru. Jadi waktu kita bikin Baresto, terus di dalamnya ada restoran, bar, ada tokonya juga. Dan tokonya sendiri konsepnya adalah kita ini bisa jadi toko, kalau misalnya ada exhibition ataupun apa, bisa jadi untuk fashion juga gitu. Sampailah satu hari ada teman dekat gua ngobrol, masih tahu bahwa dia dapat kontak dari Chito. Chito pengen ke Indonesia. Kayak really? Sedangkan untuk gua dan tim dan partner-partner gua sendiri, kita ngerasa Chito ini adalah salah satu artis muda yang bisa bilang seru banget gitu. Dan sekarang nggak sebanyak itu. Iya. Nggak sebanyak itu yang misalnya bisa dibilang kayak wow, kayak lo bisa kayak ngeliatin something yang spesial banget gitu. Akhirnya dia bilang dia mau ke Indonesia. Terus gimana? Mau ngerjain bareng nggak gitu? Dan apa ide dia awal apaan? Akhirnya gue ngobrol sama manajernya juga karena bahwa dia ngerasa Asia ataupun bisa dibilang kayak Southeast Asia ini menurut mereka yang di luar sana ini bakal menjadi something yang big. Marketnya besar. Dan market mudanya juga gede. Jadi ini adalah something yang sangat interesting buat mereka untuk nge-tap. Dibanding kayak kota-kota besar doang yang bisa dibilang semua orang udah ngelakuin hal yang sama gitu kan. Oke, di situ gue lumayan kaget juga. Dia mau ke Jakarta dan lain-lain. Terus temen gue langsung kontak zodiak karena dia ngerasa ini something yang pas banget gitu. Di situ akhirnya kita langsung meeting sama Chito, sama manajernya juga, ngebahas semuanya dan prosesnya cepet banget. Yes. Dan yang paling seru adalah itu udah deal, dia ngasih tanggal. Dia ngasih tanggal, gue cuma bisa di Jakarta dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan itu bukan tanggal opening? Bukan. Lu kan tahu kalau construction di Jakarta kayak gimana ya kan? Nggak mungkin lu ngasih tanggal sebelum udah yakin banget gitu. Dan itu gue inget banget sekitar hampir 1,5 bulan sebelum kita opening akhirnya. Dan mau nggak mau harus deal dulu kan sama dia. Oke, kita lock tanggal sekian gitu. Tapi mau nggak mau nih, udah posisi udah kayak gitu. Dan terus pas kita ngejelasin konsep ini juga excited banget. Apalagi ini kan bakal jadi tempat baru gitu kan. Oke, kita lock. Bismillah gitu bisa jalan. Sampai
Akhirnya jalanlah itu construction terus. Dan bisa dibilang 1 minggu sebelum kita opening, construction itu masih bilang ya 80% lah. Gila. Itu masih 80%. Dan kita tetap oke. Ini udah mau nggak mau. Lu bukan di pilihan ada plan A, plan B lagi nih. Plan E doang gitu. Gue inget banget sampai H-2 ataupun H-1. Yang seru adalah H-1 si Citonya ini bikin artwork baru di site di tokonya langsung. Dan itu gue inget banget itu hanya sekitar 24 jam sebelum opening. Dia minta jadi udah kita rapiin. Terus dia minta untuk bikin artwork baru, dan itu dibikin artwork mungkin ada sekitar 12 jam sendirian. Jadi benar-benar kita lagi siapin di mana. Itu benar-benar saya bilang chaos tapi seru. Dia kayak salah satu tukang berarti ngerjain. Benar. Gila. Tapi kita nggak akan tahu juga waktu itu nggak tahu lu kerjaan sampai jam berapa gitu ya kan. Gue inget banget itu baru beres jam 9 pagi. Opening lo? Jadi kita udah bagi shift. Opening itu jam 6 sore. Jadi kita bagi shift tuh, shift yang tidur malam atau tidur siang. Nah, terus akhirnya sampai sebelum opening, sebelum opening sampai 3 jam 2 jam tuh masih yang kayak ada yang teriak, oke 2 jam lagi. Dan itu masih 95%. Jadi gue bisa bilang bener-bener kita buka untuk tamu pertama datang itu jam 6. Wow. Itu tempat baru bener-bener beres jam 6. Di hari H, dan itu bisa dibilang something yang nggak terlupakan lah. Kalau sekarang sih ceritanya diseru ya. Sih ya, tapi pada saat itu gila sih. I did my research on Cito gitu. One of my favorite things he said adalah dia pernah bilang di sebuah wawancara, I never let the kid inside me die. Jadi jiwa anak-anak dia tuh selalu ada untuk mengekspresikan desain dia, karya dia. Dan mungkin hal-hal impulsif seperti, gue mau ganti desain saat itu juga gitu. Lo mungkin relate banget dengan pemikiran seperti itu. Yes. Do you feel like you relate atau enggak? Bisa dibilang relate ya. Apalagi kita lagi ngomongin ini dunia yang bisa bilang desain dan lain-lain. Yang sangat-sangat dinamis. Iya. Itu banget-bangetan. Karena kenapa? Kalau kita ngomongin desain, balik lagi kayak kita ngomongin desain ya. Kadang-kadang lo ngedesain ini di komputer udah kayak A. Pas lihat hasilnya, gue maunya F. Bener gak? Lo mungkin partner gue yang finance akan ngomong, Mike jangan sampai F, B aja gitu. Ngerti? Tapi lo tahu output yang harus orang lihat adalah si F ini. Karena baik lagi tadi, desain itu is about proses. Market, customer akan ngeliat hasilnya, outputnya. Dia nggak akan tahu sketch-nya kayak gimana, ataupun prosesnya itu berapa lama sih untuk menjadi satu output itu. Tapi balik lagi, kalau nanya gue kayak itu, yes, gue relate karena justru di proses ini adalah part yang gue sangat enjoy adalah di prosesnya. Wow. Gitu. Karena kalau misalnya di saat ini menjadi sebuah output, ya udah selesai. Orang beli, orang udah lihat, orang udah tahu, selesai. Harus bikin yang baru lagi dong, bener gak? Tapi di saat proses dari awal sampai ke situ, ada yang ganti-ganti, ada yang mungkin yang tadinya pesimis malah hasilnya optimis banget, ataupun sebaliknya, itu adalah menurut gue yang mungkin ngejaga excitement gue sama Zodiac itu juga. Gitu. What's the core identity atau value for Zodiac secara keseluruhan ya, termasuk Baresto gitu? Core value yang lo pegang dari dulu sampai sekarang tuh apa sih sebetulnya untuk membuat extraordinary experience buat orang-orang gitu datang? Sebenarnya simple, core-nya adalah ini tempat buat semua orang having fun. Sesimpel itu aja. Itu yang di situ yang akhirnya bisa diartiin luas banget. Tapi balik lagi, karena gue udah ngerasain proses ini ya dari berapa tahun, bisa bilang di saat gue mulai karir itu bisa dibilang 2010-2011 ya, sekitar berarti 10-12-15 tahun yang lalu. Apalagi lo juga di industri kreatif, lo tau gimana intensnya, gimana gimana kadang-kadang hilang tuh part kreatifnya hilang gitu kan. Setuju. Tapi justru part fun-nya itu yang harus selalu dijaga, dan di situ yang akan terus ngejaga excitement lo sama apa yang lo lakuin kayak gitu. Gimana caranya balik ke situ? Dalam arti
pasti ada momen di mana ketika lo lagi, ya whether you're working 9 to 5 atau lo ada di industri kreatif gitu, ada sebuah blokade di otak lo yang membuat lo untuk berpikir mungkin this is not what I'm doing gitu, atau kayak harusnya kembali lagi tuh gimana caranya, how do you go back to that route? Kalau kita ngomongin kayak gitu sebenarnya faktor yang gue bisa bilang adalah balik lagi ke teman-teman, ke circle. Karena di situ gue kadang-kadang ngerasa kayak gitu, tapi di saat gue ngobrol sama teman-teman, sama partner, sama tim gue, itu yang akan akhirnya balik lagi, gitu. Jadi tadi yang kita bahas sebelumnya, apa pentingnya kayak circle dan lain-lain, itu penting banget. Itu yang akan ngejaga lo di, itu lo di sini nih. Di saat lo ngerasa enggak, gue ngerasa kayak gini-gini, terus gue ngobrol, dan mereka ngasih perspektif yang lain, yang ngebuat gue ngerasa kayak gue memang di sini kayak gitu. Gue mau balik ke yang tadi lo bilang, di saat klub-klub adalah super clubs besar, and F&B was restaurants that you have to book and sit down and without drinks and all that. Lo membuat sesuatu yang berbeda gitu. You challenge the norms and tradition gitu. Itu pergerakan yang sangat bold gitu untuk membuat sebuah tempat untuk orang party dengan ukuran berapa ini? Ya kan nggak gede-gede banget gitu. Gede banget. Dan you know kalau misalnya nggak segede gitu, berarti sales nggak akan segede gitu. That's the risk you take. Gitu. Keputusan-keputusan itu kan sesuatu yang berbeda sekali gitu. How do you break that cycle of mungkin pemikiran di luar out of the box itu? How do you do it? Lo kalau mau bikin duit di Jakarta tuh gampang sebenarnya. Apalagi di dunia entertain kayak gini. Lo tau lah kayak kira-kira formulanya tau lah kayak gimana. Apa yang market suka, ya kan? Gue yakin lo tahu gitu. Dan mungkin orang-orang di yang nonton ini ataupun teman-teman kita semua juga tahu gitu. Musiknya kayak gimana, formulanya kayak gimana, tiba-tiba kayak gimana, itu semua sebenarnya segampang itu. Makanya lo bisa ngeliat di Jalan Senopati, Gunawarman dan lain-lain itu sebanyak apa sampai SCBD. Dan baik lagi sekarang tuh bermunculan, sebulan bisa lebih dari 5 atau 10 gitu. Di weekend, setiap weekend lu pasti ngeliat flyer baru, tempat ada opening yang buka, ya kan? Kalau kita balik lagi ya, tadi ngomongin kayak gimana nih di awalnya, gue bisa bilang kayak justru di sini kenapa kita bisa berani untuk itu, karena untuk kita emang pengen bikin satu tempat yang intimate. Konsepnya sesimpel kayak gitu. Intimate, dan kita waktu itu juga pasti tahun-tahun itu tuh partner-partner gue banyak yang baru balik dari London. Dan mereka ngerasa di sana itu lo kalau party ya emang party aja, intimate sama teman-teman dan lain-lain gitu loh. Bukan yang image-nya kayak waktu di Jakarta yang kayak lo harus weekend siap-siap sebelumnya. Ya harus clubbing, kemejaan, heels, masuk siapin ID gitu. Ngerti kan? Itu udah klasik Jakarta banget waktu itu. Dan kita ngerasa ya udah kita coba aja yuk. Sesimpel kayak gitu. Kita ngerasa kita bakal seru nih. Dan waktu itu juga orang banyak yang waktu gue buka, jujur gue dalam 3 bulan pertama gue nggak expect marketnya akan segede itu. Tapi sejujurnya gue datang ke sini emang nggak segede gitu pada saat itu. Belum segede gitu. Untuk setahun gue rasa. Tapi untuk kita yang bikin jauh lebih kecil ekspektasinya. Oh iya. Gitu karena bisa dibilang dengan direction atau style music yang kayak gini, dengan size-nya kayak gitu, apalagi kalau kita bikin party di setahun pertama itu bisa dibilang free entry. Ya kan? Dan terus dengan program-program yang DJ luar dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dibilang waktu itu tuh benar-benar kita lumayan kaget kayak wow, ternyata marketnya terus. Setiap minggu gue ngeliat muka baru. Nah di situ tuh pas 3-6 bulan kita ngerasa bahwa ini ada future-nya nih, maksudnya ini kita yakin kita bisa terus gitu. Nah disitulah akhirnya berkembang dan sampai sekarang kita udah ketemu formulanya lah kira-kira kayak gimana. Dan sampai sekarang akhirnya buka satu lagi gitu. Do you take credit bahwa lo adalah pionir dari klub-klub seperti ini? Enggak. Really? Yes. Karena kenapa? Banyak kayak gini-gini di luar sana. Gue tahu, cuma lo yang pertama gak sih, Pat? Mungkin ada orang bilang bisa yang pertama, cuman menurut gue sih ya enggak lah, kita salah satunya. Gitu. Oke, berarti pendapat lo gimana
Karena gue tahu para kolektif di luar sana yang kecil-kecilan, yang pertemanan kayak yuk kita Sabtu Minggu nge-DJ, kita cari tempat gitu. I'm pretty sure you're aware of this, bahwa cita-cita mereka adalah main di sini. Yes. Rasanya gimana, Mat? Jujur gue nggak pernah kepikiran itu sampai sekarang sih. Maksudnya sampai kita discuss gitu ya. Maksudnya kayak gue sebelumnya dari waktu kita buka, gue nggak pernah kepikiran bahwa Zodiac akan sampai titik ini ataupun sampai segini ataupun sampai orang-orang nggak cuma dari Indo, dari luar, Mike gue pengen main dong di sana. Iya. Sampai kayak gitu. Ya, lo tahu rasanya jadi mereka karena pleasure pada saat itu ya gitu. Yes. Sampai maksudnya kayak gue terakhir juga kayak berapa minggu yang lalu ke Tokyo, terus ada ngobrol sama orang baru dan dia bilang oke, gue tahu Zodiac, ataupun sampai kayak gue pengen banget ke Indonesia dan akhirnya nanti datang ke Zodiac satu hari. Dan itu yang seru buat gue kayak baik lagi ya, gue nggak pernah expect itu di awal. Jadi itu benar-benar sangat-sangat seorganik itu, dan menurut gue itu ada excitement sendiri buat gue kayak gitu. Jadi dan serunya adalah kayak waktu, kenapa tadi gue nggak bilang Zodiac yang pertama juga karena di luar sana kita lihat di Tokyo ataupun kota-kota lain, scene seperti ini tuh udah ada dan itu banyak gitu. Sedangkan mungkin di Jakarta waktu itu saatnya ada beberapa tempat, tapi yang memang mungkin ada yang datang dan pergi, datang dan hilang. Dan kita kebetulan sukses sampai survive untuk selama ini gitu ya. Jadi dan baik lagi kita bisa bilang kayak sekarang Jakarta makin banyak. Ya kan? Which is ya sebenarnya untuk Jakartanya sendiri itu bagus. Apa yang mereka lakuin salah tapi? Untuk gua ngerasa banyak tempat baru di Jakarta tapi dengan konsep yang sama semua. Itu yang menurut gua lo jadi ordinary doang, lo nggak beyond the ordinary jadi lo cuman sebagai followers aja. Apalagi market Indonesia, market Jakarta itu latah banget. Satu buka ini rame, cuan. Gue buka yuk buka yuk gitu. Dengan formula yang sama. Formula lo karaoke sekian, jam segini promo diskon, jam segini jam kayak gimana, weekendnya kayak gimana, akan direplika sama persis. Ngerti kan? Tanpa dibikin, oke kita bikin something kayak gini tapi beda yuk, enggak. Persis. Jadi ya tadi baik lagi, semua sama aja gitu. Eksplorasinya minim. Benar, sedangkan kalau kita ngomongin scene, bar scene ataupun yang lain-lain ya bisa dibilang kayak, oke Jakarta lagi berkembang, dengan sekarang banyak banget yang muncul lah. Tapi kalau kita di compare sama misalnya paling Bangkok gitu misalnya, jauh lebih maju mereka. Benar. Mungkin dari segi jumlah nggak begitu jauh mungkin ya. Tapi lo di sana lo tahu, oke gue mau ke tempat di sini karena ini. Gue ke tempat itu karena itu. Gue mau ke tempat ini karena minumannya cuma satu jenis tapi ada 15. Paham. Gue ke tempat itu minumannya cuma satu doang. Nggak ada lagi, lo kalau ke situ cuma satu, ataupun lo ke sana dia ada live band dari yang musiknya yang udah berapa tahun. Ada karakter, ada story dari setiap tempatnya. Wow. Oke. Then the question is adalah to go beyond the ordinary seperti itu, kan butuh eksplorasi kan? Betul. Cara lo eksplorasi gimana? Perbanyak reference, traveling dan lain-lainnya. Itu penting banget. Terus kayak penting juga kayak untuk ngobrol, terus ngomongin kayak oke, what's going on, di mana, saling tukar pikiran, saling tukar cerita. Itu menurut gue cara yang paling, selain kita ngelihat dari digital, media dan lain-lainnya ya. Cuman menurut gue itu lu sekarang semua serba instan, lu bisa ngelihat apapun yang baru dimanapun gitu. Nggak cuman seluruh dunia juga lu bisa cek gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di saat gue selalu percaya bahwa di saat kita ngeliat something yang digital, lu cuma ngeliat itu sebagai sebuah gambar ataupun sebuah video, tapi lu nggak tahu story di balik itu seperti apa. Makanya gue senang kalau misalnya gue lagi ketemu teman yang dari beda kota ataupun beda negara, saling cerita, jadi gue tahu oke, apa yang sebenarnya kejadian di sana. Dan tadi Jakarta sayang sekali. Tapi correct me if I'm wrong, lo nggak bisa plek-plek. Let's say kalau itu works di Jepang, gue taruh di sini. I mean kalau kita ngomongin musik itu Jepang, the Japanese are great with traveling gitu. They will travel with 2 hours untuk sebuah musik festival yang mereka tahu mereka akan camping, bawa keluarga ke sana gitu. Lo nggak mungkin bikin itu di sini gitu. Betul. Gitu. Apalagi outdoor gitu di sini. Udah beda tuh. Yang tadi lagi, apapun yang kita lihat dari sebuah reference, kita harus adjust lagi. Apa yang kira-kira itu works nggak di sini? Itu yang penting banget. Jadi
ketiplek A ke sini A juga. Tapi kita harus ngelihat kayak oke, ini referensinya seperti ini. Kita mau bikinnya di mana sih? Di Jakarta dan lain sebagainya, di tempat lainnya. Yang cocok tuh yang mana? Yang kita kira cocok itu yang bisa kita ambil sebagai sebuah reference. Oke. Tapi kalau misalnya nggak cocok, jangan diambil. Gitu. Di dunia F&B, music, and arts, lo at the end of the day, lo harus mikir gimana cara gue punya runway yang panjang, gimana cara gue develop dan memperbesar, dan give new experiences. What if it doesn't work? Do you have plan B gitu? Harus selalu. Oke. Plan B harus selalu ada. Berarti lo menutupi idealisme lo atau menutupi ego lo di situ nggak masalah? Nggak sejauh itu. Jadi plan A sama plan B itu mesti tipis-tipis. Jadi kita harus tahu juga kayak, karena nggak mungkin kayak tadi baik lagi kayak nggak mungkin apa yang lo lakuin itu bakal smooth kayak jalan tol gitu loh. Iya. Pasti harus ada plan A dan plan B-nya. Sedangkan plan A dan plan B itu makanya pentingnya untuk di saat satu bikin sesuatu referensinya banyak juga. Ya tahu kira-kira ini kalau ini nggak jalan, kita harus lakuin yang lain lagi. Dan itu macam-macam. Kadang-kadang lu mungkin ngelakuin ini sekarang, orang belum bisa terima. Tapi mungkin lo lakuin 3 bulan lagi. Gila, lo harus sabar berarti ya? Yes, itu penting. Makanya tadi gue bilang itu proses. Iya benar. Lu ngelakuin sekali kayak lu ngelakuin sebuah program gitu. Ini paling sering nih ya terjadi adalah lu ngelakuin sebuah program. Oke, kita bikin program bulan ini. Kita launching. Hasilnya biasa aja. Oke, udah stop semua. Itu menurut gua basi banget. Kenapa? Karena lu lakuin pertama kali. Orang aja belum tahu, udah tahu atau enggak, ya kan? Ya. Tapi lu harus at least lu ngelakuin 2 sampai 3 kali. Lu bikin program 3 bulan misalnya contohnya. Mungkin yang pertama itu enggak hasilnya biasa aja. Kedua, orang baru tahu akhirnya. Ya. Mungkin yang ketiga baru pecahnya gitu loh. Gila, itu cerita Blow James banget berarti. Nah, salah satunya kayak gitu. Lo masih ingat gitu ya? I think my last question would be about tahun kelima. Ya. Karena ini tahun kelima. Yes. Banyak yang bilang bisnis tahun kelima tuh paling goyang, paling susah. Ya. Magna Talks, one example adalah, I think our 5th year was the shittiest year. Oke. Karena itu yang 5 tahun lalu, lo berpikir 5 tahun lagi mau jadi apa nih? Yes. Dan ketika itu terjadi, kok belum nyampe situ ya? Ya. Apakah 5 tahun ini menjadi sebuah, apa ya, did you cross the finish line atau? Di 5 tahun ini untungnya kita baru buka satu zodiak lagi. Iya benar sih guys. Zodiak Baresto. Itu pas di hampir 5 tahun kurang 4 bulan. Dan itu untuk kita salah satu yang kita nggak pernah expect sebelumnya. Bahwa di tahun kelima, di saat kita mikir sesuatu kita mau kayak gimana, jujur waktu itu kita pas yang tadi kita mikirin yang 5 tahun mau kayak gimana, itu nggak mikirin punya tempat kedua belum men. Tapi jadi, ternyata punya tempat kedua. Jadi hadiah ya? Jadi hadiah, justru jadi hadiah. Gila. Gitu. Dan ingat, hadiah, cuman kan kita harus mikirin 2 nih. Atau 10 tahun atau 5 tahun ke depan kan. Cuman ya itu dia, tadi itu adalah prosesnya yang di saat lo mau ngelakuin sesuatu, itu yang harus dihadapin. Dan paling penting adalah tetap selalu stay relevan. Wow. Ikutin market seperti apa, dan itu nggak boleh pernah capek, nggak pernah boleh bosen. Karena di saat lo ngelakuin kayak gini ya lo harus 100%. Ya. Gitu, nggak ada kata-kata ya lo bosen kayak gini-gini ya. Bosen pasti ada. Cuman jangan lama-lama. Iya. Balik lagi. Iya. Gitu. Lo harus lapar terus. Harus lapar terus dan harus terus kayak misalnya kayak sekarang gue bisa bilang ya kayak sekarang kita udah 5 tahun. Yang kita pikirin itu bukan 5 tahun lagi seperti apa, tapi setiap tahun. Karena ini bukan istilahnya ini bukan baby lagi nih. Iya. Dan banyak yang bermunculan di tempat-tempat lain juga gitu loh. Kita harus tahu bahwa ya itu challenge-nya. Gimana jadi top of mind ketika udah banyak ya. Betul, dan brand yang bisa survive lebih dari 10 tahun dan 15 tahun 20 tahun itu yang baru mereka orang bisa bilang itu sebuah brand yang legendary. Setuju. Gitu, ya kan? Tapi balik lagi prosesnya nggak segitunya. Gue kemarin pas di Tokyo ada cerita menarik. Gue ketemu sama salah satu kalau untuk DJ dan teman-teman gue bilang one of the best club in the world ataupun in Japan. Itu namanya Opala. Wow. Mereka start itu sekitar 25 tahun yang lalu.
sekitar 1 jam dari Tokyo. Tempatnya view-nya itu kalau ke sini ke Mountain Fuji, ke sininya ke pantai gitu. Edan. Nah, dia ngobrol dan dia ngasih tau gue, dia ngeliat zodiak ini ngingetin dia waktu dulu. Wow. Waktu dia start dan sampai dia ke sekarang. Dia bilang di 25 tahun dia jalan itu dia udah ngelakuin semuanya bisa dibilang. Ya kan? Nah. Dan yang muncul baru-baru setelah dia juga banyak. Tapi yang dia bilang yang harus dia tetap lakuin adalah lo harus terus bisa bikin something yang fun dan more fun. Dan lo harus juga istilahnya kalau lo punya powernya itu juga boleh habis. Terus. Di saat lo bisa mikir itu, apalagi yang baru, apalagi yang lebih baru lagi, lo akan terus bisa survive. Dia bilang kayak gitu. Wow. Dan itu yang gue mikirin juga bahwa ya di saat lo udah berapa tahun ke depan kita nggak tahu gitu, mungkin image brandnya oh ya itu udah brand tua atau gimana. Ya jangan ngerasa tua. Tapi lo harus nyari lagi apa yang bisa lo lakuin untuk tetap beyond and beyond. Wow. Apalagi yang baru dan baru juga kayak gitu. Jadi situ pas gue ngobrol kayak gitu, oke, gue ngerasa kayak bahwa ya memang untuk lo ngedevelop sebuah brand, ini lo nggak cuma bisa mikir, mungkin part pertamanya adalah si 5 tahun itu. Tapi setelah 5 tahun itu baru gimana caranya lo bisa sustain. Ya. Dan lo bisa ngebikin excitement baru kayak gimana. Dengan visi sebesar itu, se-long term itu, gue yakin sih, maksudnya dengan lo nanam mindset yang lo punya sekarang, bisa menjalani sepanjang itu gitu. And I think the idea of going beyond the ordinary adalah you take it one step at a time gitu. Yep. You don't have to think kejauhan gitu. It's that steps that counts and that's worth it gitu. Proses itu yang luar biasa. So thank you so much for doing this, man. Cheers, thank you.